Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya atas nama Nur Fadila Syukri dengan NIM 206001230007 dari program studi pendidikan fisika UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum Biot-Savart, induksi magnet akibat segmen kawat melengkung. Nah, langsung saja kita masuk pada hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber medan magnet adalah arus listrik. Keberadaan arus listrik ini merupakan hasil dari pergerakan muatan listrik. Perhitungan medan magnet di bagian manapun dari penghantar listrik dapat ditentukan ketika muatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan pergerakan muatan listrik menentukan kuat arus listrik. Perhitungan medan magnet dilakukan dengan menambahkan segmen kecil medan magnet ke penghantar listrik. Asumsi yang diberikan ialah segmen merupakan besaran vektor. Segmen berfungsi sebagai penanda arah aliran arus listrik. Hukum Biot-Savart menentukan besarnya medan magnet menggunakan sumber arus listrik dengan nilainya yang sangat kecil. Pernyataan hukum Biot-Savart berbentuk persamaan matematika. Hukum Biot-Savart mampu digunakan untuk menghitung vektor medan magnet pada setiap titik ruang untuk penyaluran arus listrik tertentu. Hukum Biot-Savart merupakan dasar magnetostatika dengan fungsi yang mirip dengan hukum Coulomb dalam elektrostatika. Jika magnetostatika tidak berlaku, hukum Biot-Savart harus diganti dengan persamaan Jevchenko. Hukum ini valid dalam pendekatan magnetostatis dan konsisten dengan hukum sirkuital Ampere dan hukum Gauss untuk magnetisme. Dinamai dengan Jean-Baptiste Biot and Felix Savart yang menemukan hubungan ini pada tahun 1820 Masehi. Penerapan hukum Biot-Savart adalah pada cabang-cabang fisika dan teknik. Kekurangan dari hukum Biot-Savart adalah penggunaan persamaan integral yang hanya memberikan penyelesaian pada beberapa penyaluran arus listrik dengan kondisi simetris khusus. Nah, besarnya medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan dengan hukum Biot-Savart. Nah, adapun persamaan dari hukum Biot-Savart itu sendiri adalah dB sama dengan μ0pi per 4pi dikali dengan dl sin theta per r kuadrat, di mana keterangannya yaitu N adalah jumlah lilitan dan B kuat medan magnet dan I adalah arus listrik yang mengalir dalam loop dan L merupakan panjang kawat setiap sisi lilitan. Selanjutnya kita masuk kepada induksi magnet akibat segmen kawat melengkung. Nah, Michael Faraday dan Douglas Henry menemukan bahwa arus listrik dapat dihasilkan dan medan magnet. Nah, secara terpisah keduanya melakukan eksperimen pada batang magnet yang digerak-gerakkan dalam kumparan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan diketahui melalui penyimpangan jarum pada alat galvanometer. Nah, pada alat ukur galvanometer, jarum menyimpang ketika magnet bergerak dalam kumparan. Penyimpanan jarum ini menandakan adanya arus. Arus ini disebut arus induksi. Di ujung-ujung kumparan muncul beda tegangan dan beda tegangan ini biasa disebut gaya gerak listrik induksi atau biasa disingkat dengan GGL induksi. Nah, langsung saja kita masuk pada GGL induksi. Nah, apa sih itu GGL induksi? Nah, GGL induksi adalah suatu benda potensial antara ujung-ujung kumparan oleh magnet karena adanya medan magnet yang berubah-ubah atau flux magnet. Nah, medan magnet homogen memiliki rapat garis gaya B dan arahnya tegak lurus masuk ke bidang kertas. Penghantaran PQ digerakkan ke kanan atau ke kiri secara bebas dengan kecepatan V sejauh 6. Selanjutnya kita masuk ke flux magnet. Nah, flux magnet itu sendiri adalah
flux magnet memiliki jumlah garis gaya magnet yang dilingkup oleh luas daerah tertentu yang arahnya gerak lurus. Selanjutnya yaitu ke poin ketiga, yaitu aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik dapat diaplikasikan pada transformator dan generator. Nah, di mana transformator atau biasa disebut dengan trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Komponen trafo terdiri atas inti besi dan lilitan. Trafo banyak sekali digunakan pada alat-alat yang menggunakan arus tegangan listrik bolak-balik seperti TV, radio, stabilisator, dan tap. Selanjutnya yaitu generator. Nah, di mana generator adalah alat untuk menghasilkan energi listrik. Generator banyak digunakan pada pembangkit listrik seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, generator ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu generator arus bolak-balik AC dan generator arus searah DC. Nah, mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan suci, wafaqanallahu wa iyyakum ila thoriqil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.